Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan sharing mengenai benefit-benefit apa saja yang bisa kita terima apabila kita tinggal di US. Oke guys, yang pertama ada WIC, singkatan dari Women, Infants, and Children. Ini websitenya, ini saya buka contohnya WIC yang ada di California. Kalau Anda tinggalnya di luar state dari California, bisa juga Anda buka di websitenya misalkan WIC New York atau WIC state lainnya. Oke, ini kita ambil contoh WIC yang ada di California. Apa itu WIC? Seperti yang saya sebutkan, singkatan dari Women, Infants, dan Children. Nah, siapa yang berhak bisa mendapatkan benefit WIC ini? Adalah wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui, bayinya yang di bawah 1 tahun, mempunyai baby within the last 6 months, 6 bulan terakhir, dan juga mempunyai anak yang di bawah 5 tahun atau balita, juga pernah mengalami keguguran. Jadi mereka ini yang bisa memanfaatkan atau menerima benefit dari WIC tersebut. Nah, WIC ini tidak memandang status imigrasi Anda. Jadi biasanya kalau Anda baru datang, Anda bawa keluarga, Anda punya anak kecil, atau istri Anda sedang hamil, bisa langsung daftar untuk menerima benefit dari WIC. Nah, tentu saja ada persyaratannya. Nah, ini persyaratannya terdiri dari income guidelines-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada tabel income-nya. Misalkan keluarga Anda totalnya 4 orang seperti saya, suami, istri, dan 2 orang anak, 4 persons. Nah, ini monthly income limitnya maksimal 4.810. Ini gross secara monthly, secara bulanan. Misalkan suami istri bekerja, ya totalnya tidak boleh melebihi dari 4.810. Tentu saja kalau kita baru datang, ya kita kerjanya masih berantakan, pasti kita memenuhi qualified dari monthly income limit tersebut. Nah, ini Anda juga bisa langsung daftar dulu, nama masukin, date of birth, alamatnya tinggal di mana, segala macam. Lalu kita apply. Nah, jadi untuk benefit WIC ini tidak memandang status imigrasi. Walaupun Anda belum ada surat, kita bisa tetap daftar. Setelah kita kirim aplikasi ini, mungkin kita bisa di teks atau di telepon, bisa suruh datang langsung ke kantornya, tentu saja dengan membawa bukti-bukti pendukungnya atau dokumen-dokumen. Misalkan, kalau Anda ada anak balita di bawah 5 tahun, tentu saja Anda harus membawa bukti akta lahirnya. Ataupun Anda sedang hamil, Anda tetap harus membawa surat dari dokter yang menerangkan bahwa Anda hamil. Seperti itu. Ini juga bisa dilihat kalau Anda tinggal di luar state dari California, bisa klik di sini. Dan ini websitenya phfewic.org. Tapi ini website khusus untuk California. Nah, pada saat kita udah daftar, kita akan dipanggil di sana. Kalau misalkan Anda mempunyai anak kecil di bawah 5 tahun, seperti saya waktu itu, pada waktu baru datang, anak saya yang kecil masih berumur 3 tahun. Jadi ya kita dapat itu benefit WIC dari anak yang paling kecil. Di sana diperiksa anaknya, diukur tingginya, dicek badannya, ditanya-tanya mengenai nutrisi ataupun makanan yang kita provide untuk anak tersebut. Nah, dulu saya diberikan cek. Jadi
Cek itu misalkan untuk sebulan atau untuk 2 bulan. Cek tersebut ada nilainya, di mana nilainya tersebut kita bisa tukarkan atau klaim atau semacam reimburse ke supermarket seperti contohnya di Walmart. Dan makanan-makanan tersebut sudah ada kategorinya khusus. Misalkan yang boleh kita tukarkan sayuran, buah-buahan, susu, telur, jus, roti, dan sebagainya. Jadi nggak semua makanan bisa kita tukar dengan cek tersebut atau voucher. Jadi ada kategori tertentunya. Nah, dulu saya dikasih cek, tapi kalau sekarang dikasih kartu. Ini kayak semacam debit card. Jadi balance-nya ada di sini. Kita tinggal belanja. Nanti kalau sudah waktunya untuk balik lagi ke office control, nanti anaknya dicek, dan nanti balance-nya akan diisi lagi. Jadi ini kartu nggak boleh hilang. Ini kartu debit untuk belanja. Misalkan belanja di Walmart dan tempat-tempat lain, supermarket lain yang ada logo WIC-nya. Biasanya ada logo WIC-nya di pintu masuk. Baru kita bisa belanja. Jadi kalau supermarket yang tidak ada logo WIC, kita tidak bisa gunakan. Yang kedua ada CallFresh atau bisa dibilang food stamps atau EBT. Ini websitenya untuk yang di California. Kalau Anda tinggal di luar state, dari California bisa search di Google food stamps New York misalkan, atau di state yang lain. Nah, ini persyaratannya untuk CallFresh atau food stamps. Kita lihat di sini harus ada yang punya SSN atau working permit, karena mereka butuh dokumen ID, proof income juga, dan yang terakhir adalah proof of immigration status. Jadi kalau untuk orang yang baru datang yang belum ada surat, ya kita nggak bisa apply untuk food stamp ini. Jadi ini khusus untuk yang udah mungkin apply asylum, sudah dapat SSN dan working permit. Untuk proof of income-nya juga sama seperti yang di WIC tadi, untuk monthly income limitnya. Jadi semua berdasarkan income. Kalau income kita sudah melebihi atau sudah bukan low income lagi, kita nggak bisa dapat. Jadi harus low income baru bisa dapat benefit. Seperti itu. Ini caranya tinggal apply langsung secara online bisa. Lalu kita submit dokumennya. Maka nanti mereka akan kontak kita untuk interview. Jadi kita datang ke office-nya, di interview, kita bawa bukti-buktinya. Apabila oke, langsung kita bisa dapat benefit tersebut. Nah, ini juga sama, dikirimin kartu. Nah, kartunya seperti ini. EBT, ini yang kartu di California. Dan saya juga pernah dapat, anak saya 2, waktu habis COVID. Nah, dua-duanya dapat kartu ini. Cuman balance-nya itu tergantung kadang. Dia nggak tentu. Waktu itu saya bisa menerima satu kartu $400 untuk 1 bulan. Jadi kalau ada 2 anak ya $800. Nanti setelah 1 bulan habis, balance-nya diisi lagi. Seperti itu. Ini kalau kalian lihat bisa sampai 365 per child. Jadi memang kurang lebih 400 bisa di transfer balance-nya ke kartu ini. Ini juga sama kayak debit. Cuma bedanya kalau food stamp dengan WIC, food stamp ini untuk belanja grocery. Ini. Jadi makanan apa aja kita belanja di supermarket yang ada logo food stamp atau EBT, kita bisa belanja. Ini lebih luas karena untuk grocery. Beli susu, beli sayuran, beli makanan boleh. Bebas. Bahkan beli burger pun di restoran yang ada logo EBT, kita bisa pakai. Seperti itu. Cuma bedanya ya ini.
kita harus sudah ada SSN. Kita harus sudah apply asylum. Oke, yang ketiga ada program financial assistance. Jadi ini juga sama untuk yang low income. Untuk membantu pembayaran untuk energi atau listrik. Ada juga yang untuk water, untuk air, dan sebagainya. Untuk internet juga bisa. Jadi apabila kita sudah bisa sewa apartemen sendiri, terus tiba-tiba mungkin income kita kena layoff atau dipecat, kita nggak mampu membayar listrik, ya kita bisa mengajukan low income financial assistance ini. Seperti itu. Jadi tentu saja ini juga berdasarkan income-nya. Tidak boleh melebihi income yang sudah ditentukan secara household, secara jumlah keluarga. Seperti itu. Dan ini juga pernah saya rasakan untuk energi atau listrik financial assistance. Kita bisa mendapat diskon apabila kita mengajukan low income. Oke, yang keempat ada medical benefits. Ini untuk kesehatan. Ini websitenya DHCS. Ini khusus yang California. Ini kalau kita lihat juga sesuai dengan income-nya, total income. Kalau jumlah keluarganya 4 orang, nah ini income-nya segini, ini per tahun. Tidak boleh melebihi 43.000 gross. Kalau Anda melebihi ya tidak bisa mendapatkan benefit. Jadi ini semua gratis kalau sesuai dengan low income. Nah ini untuk kategorinya 65 tahun ke atas, Anda blind, buta, disable, atau under 21, masih anak-anak pun gratis. Untuk ibu hamil juga bisa gratis, dan lain-lain. Ini kita bisa langsung daftar tanpa harus menunggu atau tanpa harus melihat bukti imigrasi atau status imigrasi. Kita bisa langsung daftar. Dan tentu saja kita harus kasih buktinya seperti income. Income kita berapa? Ini based on income. Gitu. Kalau memang income kita tidak sesuai ya kita nggak bisa dapat. Nah untuk apply-nya kalian bisa klik di sini. Apply secara online. Nah nanti muncul ini Covered California. Ini khusus untuk California. Anda bisa masukkan data-datanya. Bisa Anda calculate eligible atau tidak untuk mendapatkan benefit medical secara gratis. Lalu Anda isi data-data tersebut. Kalau misalkan tidak memenuhi syarat atau income Anda sudah berlebihan, ya Anda nggak bisa gratis. Jadi harus bayar. Harus beli sendiri provider kesehatannya. Ada Blue California, ada HealthNet, ada Kaiser, ada Anthem, dan sebagainya. Ini juga ada health-nya, pilihannya, dental, gigi, untuk insurance, untuk mata juga ada. Jadi semua sudah lengkap disediakan. Kalau memang kita memenuhi, ya semuanya kita bisa dapat dengan gratis tanpa bayaran sepeser pun. Seperti itu. Oke, yang kelima ada yang namanya EDD, yaitu Employment Development Department. Jadi ini khusus apabila Anda lagi kerja terus kena layoff atau mendadak pengurangan karyawan. Jadi Anda tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Nah, kita bisa apply di sini. Kita harus login dulu, daftar. Kita isi semua dokumen-dokumen atau informasi kita dari perusahaan yang terakhir kita bekerja. Terus gaji yang kita terima berapa segala macam. Dan juga kita harus bisa membuktikan
kalau kita udah nggak kerja lagi atau mungkin sudah dipecat atau karena pengurangan karyawan. Nah ini istri saya juga pernah mengalami gara-gara COVID, ya otomatis perusahaan sepi dan terjadi pengurangan karyawan seperti itu. Nah dia apply ini EDD. Jadi setelah kita apply, mereka akan verified data kita benar atau enggak kerja di perusahaan tersebut, terus sudah dikenal layoff benar atau tidak. Setelah setelah disetujui, mereka akan kirim uang langsung masuk ke rekening. Bisa juga dia kasih debit card waktu itu. Jadi langsung masuk ke kartu balance-nya. Kalau nggak salah sebulan 400 sampai 600 untuk bantuan finansial gara-gara COVID. Nah, cuma setelah mereka kirim balance atau kirim uang ke debit card itu, kita juga tetap harus info ke mereka apabila kita sudah menerima kerja. Kalau tidak, mereka akan terus kontak ke kita. Mereka berusaha untuk mencarikan lowongan pekerjaan supaya kita bisa mulai bekerja gitu. Karena uang yang mereka berikan itu sebenarnya uang kita juga dari Social Security. Oke guys, semoga bermanfaat buat kalian dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.